Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 6 September 2025. Sari berita penting. Kebakaran melalap 4 rumah di Siulak, Kerinci. Berita kedua. Tenda STQ ke-53 Bungo rubuh diterjang angin kencang. Pemilik tenda pingsan karena syok. Berita ketiga. Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi UNAN mencapai 3,5 miliar rupiah. Berita selengkapnya. Berita ketiga. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium Universitas Andalas UNAN menimbulkan kerugian negara mencapai 3,571 miliar rupiah. Kasus rusuh ini menyeret mantan Wakil Rektor 1 UNAN Dakrianus ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI nomor 69/LYHP -21 Romawi -11/2024 tanggal 19 November 2024. Hasil pemeriksaan menyebutkan selisih harga atas dugaan markup dan indikasi pelanggaran prosedur dari pengadaan proyek tersebut yang menimbulkan kerugian negara senilai 3.597.735,20 rupiah. Dalam hal kasus ini, Polresta Padang menyita 90 berkas sebagai barang bukti. Di antaranya slip aplikasi pengiriman uang dari CV Trikarya senilai 58.515.600 rupiah, invoice nomor 21502531 tanggal 10 Desember 2019 dengan total uang sebesar 1.705.011.000 rupiah. Kemudian juga ada berkas fotokopi yang dilegalisir, dokumen kuantitation nomor QDA 19101411 tanggal 14 Oktober tahun 2019 kepada CV Trikarya UP dengan grand total 5.873.927.400 rupiah. Fotokopi yang dilegalisir, dokumen rekening Giro Bank BNI nomor rekening 5555806863 periode tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019. Transaksi tanggal 21 November 2019 sebesar 914.488.038 rupiah. Berdasarkan temuan itu, Polresta Padang menetapkan Dakrianus yang merupakan Wakil Rektor 1 UNAN bidang akademik tahun 2016 sampai 2020 beserta 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Universitas Andalas menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan terkait kasus dugaan korupsi. Dalam kesempatan ini, UNAN ingin menegaskan bahwa integritas publik dan akuntabilitas adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Kami percaya proses hukum yang objektif, adil dan profesional akan memberikan kejelasan, kata Sekretaris UNAN Aidinil Zetra. Selanjutnya, Aliansi Jurnalis Independen AJI Padang mengecam dugaan intimidasi terhadap unit kegiatan pers mahasiswa UKPM Genta Andalas oleh pejabat UNAN. Pada Kamis 4 September 2025, usai menerbitkan berita terkait dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium tersebut, Ketua AJI Padang Novia Harlina mengatakan intimidasi yang dialami oleh Genta Andalas pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 lalu ini merupakan bentuk pembungkaman kebebasan pers dan berekspresi di ruang akademik. Tindakan ini juga melanggar pasal 4 ayat 1 dan 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Ancaman pemanggilan dan ultimatum untuk take down merupakan bentuk pensensoran tidak langsung yang jelas dilarang undang-undang,
kata Harlina, Jumat 5 September 2025. Berdasarkan kronologi yang diterima Aji Padang, intimidasi berlangsung sistematis mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 siang hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam, melibatkan berbagai pejabat kampus yang memberikan tekanan, ancaman terkait pendanaan dan ultimatum kepada media mahasiswa tersebut. Puncak intimidasi terjadi ketika seorang direktur di lingkaran pimpinan kampus menelepon dan menyatakan akan memanggil Genta Andalas jika berita tersebut tidak dihapuskan. Tekanan yang dilakukan oleh pihak kampus secara berulang kepada Genta Andalas tentu bukan lagi miskomunikasi seperti yang disampaikan Sekretaris UNAN kepada awak media, tetapi memang sudah sistematis, kata Novia. Selain itu, menurut Novia, tindakan pejabat kampus juga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya pasal 9 tentang kebebasan akademik, mimbar akademik. Seharusnya UNAN melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi mahasiswa termasuk melalui media kampus, ujarnya. Novia melanjutkan, kampus sebagai ruang akademik harus membuka dengan kritik dan menghargai karya jurnalistik. Selain itu, terkait pemberitaan, kampus mestinya menempuh jalur jurnalistik sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Pers. Kemudian kampus perlu mengingat bahwa Dewan Pers telah membangun kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1/PKS/DP/3 tentang penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Tentu ini harus dipedomani oleh perguruan tinggi di Indonesia dalam menghargai dan melindungi pers mahasiswa. Menurut Novia, intimidasi tidak hanya kali ini dialami oleh pers mahasiswa, tidak hanya Genta Andalas, namun pers mahasiswa secara keseluruhan seringkali mengalami intimidasi dengan ancaman baik berupa anggaran maupun ancaman pembekuan, katanya. Atas peristiwa ini, Aji Padang mendesak Universitas Andalas menghentikan segala bentuk intimidasi yang mengancam kebebasan pers berpendapat dan berekspresi, meminta Rektor UNAN untuk mempedomani MOU Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian mengingatkan seluruh perguruan tinggi untuk tidak mengulangi intimidasi serupa terhadap media mahasiswa, sebab pers mahasiswa adalah bagian dari iklim demokrasi di kampus. Aji Padang menegaskan solidaritas penuh kepada UKPM Genta Andalas. Serangan terhadap status media adalah serangan terhadap kebebasan pers secara keseluruhan, ujarnya. Sementara itu, Sekretaris UNAN Aidil Zetra membantah adanya intimidasi dari kampus terhadap Genta Andalas. Tidak ada intimidasi, kami hanya mengingatkan untuk mematuhi kaidah jurnalistik, katanya. Sebagai bentuk institusi tinggi, UNAN menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta independensi pers mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan kampus, ujarnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.